2308369. Di sini saya akan menyampaikan tentang pencemaran air. Air adalah salah satu komponen yang dibutuhkan kehidupan manusia. Air merupakan sumber kehidupan. Semua makhluk membutuhkan air untuk kepentingan manusia, makhluk hidup, dan kepentingan lainnya. Ketersediaan air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan. Sebuah organisasi PBB, WHO atau World Health Organization, menyatakan pada judul The Best of All is Water, semua yang terbaik adalah air, menunjukkan bahwa air sangat penting bagi seluruh kehidupan dan selalu dipandang sebagai barang yang sangat berharga bagi seluruh makhluk hidup di bumi, sehingga perlu dijaga, dilindungi, dan dilestarikan. Karena itu, kualitas air yang kita gunakan sangat penting untuk diperhatikan, dan karena itu semua, air memiliki standar kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pencemaran air. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, pencemaran air adalah peristiwa masuknya atau dimasukkannya zat, energi, unsur atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Indikator pencemaran air ditandai bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati yang dapat digolongkan menjadi pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejenihan air atau kekeruhan, perubahan suhu, warna, dan adanya perubahan warna, bau, dan rasa. Pengamatan secara kimiawi yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut. Perubahan pH, pengamatan secara biologis yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada di dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen. Di sini ada beberapa komponen pencemaran air. Yang pertama padat, yang kedua organik dan anorganik, yang ketiga ada bahan olahan makanan, dan yang keempat ada zat kimia. Berikutnya ada sumber pencemaran air. Sumber pencemaran air antara lain disebabkan oleh sampah masyarakat, industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Ada beberapa tipe polutan yang dapat merusak perairan, yaitu bahan-bahan yang mengandung bibit penyakit, bahan-bahan yang banyak membutuhkan oksigen untuk penguraian, bahan-bahan kimia organik dari industri atau limbah pupuk pertanian, bahan-bahan yang tidak sedimen, bahan-bahan yang mengandung radioaktif dan panas. Nah, ini ada beberapa contoh dari pencemaran air yang ada di Indonesia. Sungai-sungai di Indonesia saat ini sudah banyak yang tercemar. Ada beberapa dampak dari pencemaran air. Yang pertama, terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen atau O2. Yang kedua, terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air atau aerobifikasi pendangkalan dasar perairan. Yang ketiga, tersumbatnya penyaring reservoir dan menyebabkan perubahan ekologi. Yang keempat, akibat penggunaan pestisida yang berlebihan sesuai selain membunuh hama dan penyakit juga membunuh serangga dan makhluk berguna, terutama predator. Yang kelima, kematian biota kuno seperti plankton bahkan burung. Yang keenam, mutasi sel, kanker, dan leukemia. Yang ketujuh, dapat menyebabkan banjir, erosi, kekurangan sumber air, dapat membuat sumber penyakit, tanah longsor, dapat merusak ekosistem sungai. Nah, di sini ada usaha dan pencegahannya. Yang pertama, dengan tidak membuang sampah atau limbah cair ke sungai, danau, laut, dan sebagainya. Yang kedua, tidak menggunakan sungai atau danau untuk tempat mencuci truk, mobil, dan sepeda motor. Yang ketiga, tidak menggunakan sungai atau danau untuk wahana memandikan ternak. Yang keempat, tidak minum air dari sungai, danau, atau sumur tanpa dimasak dahulu. Yang kelima, sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. Yang keenam, mengurangi intensitas limbah rumah tangga. Yang ketujuh, pemerintah hendaknya membuat peraturan yang tegas untuk pembuangan limbah beracun. Yang kedelapan, peraturan yang tegas kepada para pengusaha minyak. Yang kesembilan, penyuluhan bagi pengguna transportasi laut. Yang kesepuluh, penyuluhan pembuangan limbah industri, mendaur ulang semua sampah yang bisa didaur ulang, menanam tanaman-tanaman berkayu tebal, dan mempertahankan sumber-sumber air bersih yang belum tercemar.
ada beberapa jenis penanganan pada air buangan. Pertama ada proses penanganan primer atau membuang bahan-bahan padatan yang mengendap atau mengapung. Penyaringan pengendapan, menghilangkan komponen-komponen fosfor dan padatan tersuspensi dan pemisahan pemindahan endapan. Yang kedua ada proses penanganan sekunder atau proses dekomposisi bahan-bahan padatan secara biologi. Ada penyaringan trikel dan lumpur aktif. Yang ketiga ada proses penanganan tersier, ada absorpsi bahan-bahan organik terlarut, ada elektrolisis, menurunkan konsentrasi garam-garam terlarut sampai pada konsentrasi air semula sebelum digunakan. Ada osmosis atau berlawanan, ada klorinisasi, menghilangkan organisme penyebab penyakit. Makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, dan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah atau ada komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Dampak pencemaran air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan. Pencemaran merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan air laut maupun sungai. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, diantaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri. Kegiatan industri yang melibatkan penggunaan logam berat antara lain industri tekstil, pelapisan logam cat atau tinta warna, percetakan, bahan agrokimia, dan lain-lain. Berbagai logam berat telah mencemari air di negara kita melebihi batas yang berbahaya bagi kehidupan. Pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Yang pertama, limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya, oleh karena itu kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama atau bahan, jadi juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah jenis yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau, seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih, dan berwarna, serta mengandung asam belerang berbau menyengat seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik besi, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, dan limbah pabrik farmasi. Jika industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timba, dan kadmium, yang dimana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengonsumsinya. Misalnya pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut penyakit Minamata. Lebih dari 80 orang yang meninggal akibat penyakit tersebut. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, seperti limbah rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau rumah hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan serta besi-besi tua bekas mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng, bekas cat, dan minyak wangi. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibatnya kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan memungkinkan kehidupan biota di dalamnya. Pertanian.
pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia. Pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain timbul akibat adanya kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obatan pembasmi hama penyakit seperti pestisida, misalnya insektisida. Selain itu, kegiatan pertanian menggunakan pupuk, misalnya urea. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan, kolam, sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap pertumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya terjadi blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut di dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan seperti hal-hal berikut. Yang pertama, penurunan kualitas air. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Yang kedua, gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit air. Air limbah juga dapat digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa atau vektor penyakit tertentu. Berikut merupakan tabel beberapa penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air. Ketiga, ada pemekatan hayati. Apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun, maka bahan beracun tersebut dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan-ikan besar akan memakan ikan-ikan kecil. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Zooplankton yang makan alga tidak hanya satu, tetapi banyak sel alga. Dengan demikian, zooplankton tersebut sudah mengandung bahan beracun yang banyak. Demikian juga halnya dengan ikan kecil yang memakan zooplankton dan ikan besar yang memakan ikan kecil tidak hanya satu. Makin banyak memakan ikan-ikan kecil, makin banyak bahan tercemar yang masuk ke dalam tubuh ikan-ikan besar. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, perubahan warna air mengganggu pemandangan mata kita. Hal itu tentu mengganggu kenyamanan dan keaslian kota. Yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi agar terhindar dari hal-hal di atas. Sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku. Cara penanggulangan pencemaran air. Pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik atau biodegradable, yakni bahan organik yang dapat terurai oleh aktivitas manusia, meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan pengolahan dan lingkungan. Nah, sekian penjelasan tentang pencemaran air dari saya. Terima